Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami dari pagi hingga saat ini, dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui bibir lidah hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bukan dari keinginan hamba-Mu sendiri, namun berasal dari kehendak-Mu saja. Dan biarlah kebenaran firman-Mu adalah di atas kebenaran apapun juga. Dan buat hati kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Kau jamah, Kau berikan roh pengertian agar kami semua bisa memahami firman-Mu dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan melihat judul malam hari ini adalah judulnya Pasukan Elit Tuhan. Sebelumnya saya mau tanya, apa ada dari antara Bapak atau Ibu yang tahu apa yang dimaksud dengan pasukan elit? Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pasukan elit? Pasukan yang berkualitas. Ya? Pasukan yang berkualitas. Pasukan elit apa, Ibu? Pasukan yang berkualitas. Ada yang tahu apa pasukan elit? Bapak-bapak mungkin? Pasukan khusus seperti TNI ada Kopassus, ada Kostrat. Pasukan khusus, Bu. Iya. Pasukan siapa khusus. Yang jawab tadi? Siapa yang jawab ini? Nggak kelihatan orang. Yang jawab siapa tadi? Ben. Pak Ben ya? Ya. Ben Subrian. Ya. Jadi betul sekali, pasukan elit itu adalah satuan tentara pilihan. Jadi itu adalah tentara-tentara yang memiliki kualitas yang di atas rata-rata. Mereka itu pilihan dari segala banyaknya tentara. Hanya sedikit yang bisa terpilih menjadi pasukan elit seperti Kopassus ya. Jadi tema kita hari ini adalah pasukan elit Tuhan. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang mau jadi pasukan elitnya Tuhan? 1, 2, 3, berapa orang ini yang mau jadi pasukan elitnya Tuhan ini? Cuma 3 orang ini yang mau jadi pasukan elit. Berapa? 4, 5. Hanya 5 orang yang mau jadi pasukan elit. Sekarang pertanyaan saya, yakin mau jadi pasukan elit? Haleluya. Haleluya. Pasukan elit ini. Bukan tentara bayaran, ini pasukan elit ini. Yakin mau? Haleluya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pasukan elitnya Tuhan? Apa ciri-ciri seorang pasukan elitnya Tuhan itu? Pasti memiliki kualitas di atas rata-rata. Kita akan belajar bersama-sama apa itu pasukan elitnya Tuhan dan bagaimana supaya kita bisa menjadi pasukan elitnya Tuhan. Ya, yang pertama, boleh satu orang baca 1 Korintus pasal 9. Satu orang minta tolong baca 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27. Ada yang bisa baca? Mana Bu Rida ini? Biasa Bu Rida yang baca ini. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Ya. 26 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya, amin ya. Jadi bagaimana supaya
kita bisa menjadi pasukan elitnya Tuhan? Yang pertama, pasukan elit itu pasti memiliki visi misi yang khusus. Berbeda dengan tentara biasa. Yang namanya pasukan elit itu ada misi khusus, ada visi khusus yang diberikan kepada mereka. Mereka itu kalau berkelahi tidak sembarangan seperti tentara biasa. Almarhum suami saya pernah berkata kepada saya seperti ini. Satu orang pasukan elit harus bisa mengalahkan 10 orang tentara biasa. Jadi kekuatan mereka itu harus 10 kali lipat daripada tentara biasa. Ketika saya tanya, bagaimana cara mereka bisa mengalahkan musuh? Suami saya mengatakan, mereka harus tahu cara memukul, sekali pukul lawan langsung mati. Minimal pingsan, tidak berdaya. Itu pasukan elit. Tidak bisa memukul sembarangan. Mereka harus tahu bagaimana memukul lawan, satu kali pukulan, lawan langsung jatuh. Bahkan kalau bisa mati. Itu pasukan elit. Suami saya pernah mengajar di Kopassus Cilodong. Waktu itu suami saya mengajar bela diri dan dia mengatakan mereka itu diajarkan bagaimana dalam situasi mereka harus bisa melepaskan diri dari lawan dan bisa membunuh dalam sekali pukulan. Beda dengan tentara biasa. Latihannya juga beda. Masih mau jadi pasukan elit? Halo? Halo. Masih mau? Atau masih pikir-pikir? Maju terus. Maju terus. Siap. Tanpa mundur. Pantang mundur ya. Jadi kalau kita mau jadi pasukan elitnya Tuhan, kita akan mendapatkan visi, misi yang khusus dari Tuhan untuk memperlebar kerajaannya, untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa dari cengkraman musuh. Itu tugas pasukan elit. Dia tidak bisa hanya diam-diam dan cuek dengan keadaan sekitar. Kalau dia tidak sembarangan memukul, artinya dia tidak boleh bertindak sembarangan. Semua dia perhitungkan langkah-langkahnya. Dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa hasil. Sekali bergerak, dia tahu dia harus menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita ingin menjadi pasukan elit atau bermimpi ingin menjadi pasukan elit, kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, kita bukan pasukan elit, bro. Kita bukan pasukan elit, sis. Gitu ya. Yang kedua, kita tidak boleh bertindak sembarangan. Kita harus minta langkah-langkahnya dari Tuhan sendiri. Sebab kita ini anak buah. Kita harus minta petunjuk komandan kita. Tidak bisa kita melakukan segala sesuatu sendiri tanpa tahu tujuannya mau apa. Jadi bagaimana kita harus memposisikan diri kita sebagai pasukan elit. Kita tidak bisa lengah. Saya perhatikan, kalau kami naik kereta, saya dengan suami saya biasanya dia itu tutup mata, tapi telinganya dia pasang. Begitu mendengar sesuatu yang mencurigakan, dia buka matanya gitu. Jadi seorang pasukan elit itu harus mawas diri. Dia harus menyadari bahwa lawan sewaktu-waktu bisa menyerang. Dalam keadaan dia mau istirahat juga, dia harus berjaga-jaga. Tidak bisa kita tidur seperti orang tidak ada masalah. Kalau kita di medan perang,
seorang Kopasus tidak bisa tidur, mengorok. Mereka harus berjaga-jaga, tidur tapi memasang telinga mereka. Mereka harus memiliki kepekaan. Jangan sampai lawan menyerang mereka di saat mereka tertidur pulas. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berkeliling seperti singa yang siap menerkam begitu kita lengah. Sebagai seorang pasukan elit, kita harus berjaga-jaga. Telinga kita harus peka. Situasi apapun, kita jangan lengah. Karena iblis tidak pernah berhenti mencari-cari kesempatan untuk memangsa kita. Yang kedua, kalau mau menjadi pasukan elit, mari buka 2 Timotius pasal 2 ayat 3-4. Satu orang baca 2 Timotius pasal 2 ayat 3-4. Satu orang baca 2 Timotius berapa? 2 Timotius 2 ayat. ayat 3-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Oke. Yang berikut Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Jadi poin yang kedua, seorang pasukan elit itu harus siap menderita. Bagaimana? Mau jadi pasukan elit? Halo? Masih mau jadi pasukan elitnya Tuhan? Mari, Amin. Siap menderita? Ya. sudah menderita, Bu. Ya, jadi kalau ada masalah, jangan menangis sama orang. Tiga. Nggak Jangan boleh curhat. cengeng. Jangan curhat di Facebook. Curhat sama Tuhan. Ya, Curhat sama komandan. iya. Jangan nangis. Aduh. Kalau kita lagi berperang, musuh melihat kita menangis, ketawa musuh. Jadi, iya betul. Kita harus menangis di saat kita bersekutu sama Tuhan. Dalam kamar, saat kita berdoa, menangis sama Tuhan. Jangan menangis depan orang. Yes. Menangis sama Tuhan dalam kamar, tidak ada yang lihat. Cuma antara kita dan Tuhan. Yes. Itu baru pasukan elit. Tapi kalau kemana-mana kita curhat. Sama si A kita curhat. Sama si B kita curhat. Sama si C kita curhat. Habis kita. Musuh tahu kelemahan kita. Wah, ini orang begini. Karena tidak semua orang yang kita curhat itu adalah utusan Tuhan. Yes. Boleh jadi dia utusan iblis yang sedang mencari-cari kelemahan kita. Jangan sembarang curhat sama orang. Curhat sama Tuhan di kamar pribadi kita. Tutup pintu lalu berdoa. Itu kata firman Tuhan. Kalau engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu. Lalu kita berdoa. Tidak perlu kita menangis-nangis depan orang. Seorang pasukan elit, meskipun ada masalah, orang lain bisa tidak tahu kalau dia ada masalah berat. Karena dia tidak akan menunjukkan bahwa ia itu memiliki masalah di depan orang lain. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau sedang berpuasa, jangan mukamu muram. Kalau kita bertemu sama orang, muka kita seperti mengangkut beras 10 ton, berat sekali. Orang langsung bilang, waduh, kok wajahmu tidak ada sukacita? Engkau kayak ada masalah. Tetapi orang yang memiliki jiwa ksatria, seorang pasukan elit, ada masalah berat,
dia tetap tersenyum kepada orang lain. Dia tidak akan menunjukkan bahwa dia memiliki masalah yang berat. Apakah kita siap menderita bagi Kristus? Tidak mudah, Bapak Ibu. Siapa yang mau menderita? Ketika kita dalam keadaan yang senang, tidak enak itu penderitaan. Tapi kalau kita sedang ada dalam masalah, dalam situasi yang sulit, penderitaan mungkin itu suatu hal yang biasa. Tapi ketika kita dalam keadaan sukacita, senang, tiba-tiba ada masalah. Entah itu kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau tiba-tiba usaha kita bangkrut. Kalau kita tidak siap mentalnya, kita bisa marah kepada Tuhan. Kita bisa kecewa kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu di keluarganya ada seorang prajurit. Prajurit itu kalau mendapat tugas, biarpun istrinya lagi sakit, orang tuanya lagi sakit, dia harus berangkat ke medan perang. Tidak bisa dia bilang, bos, istri saya lagi sakit, dok, bos. Dok, anak saya lagi begini, bos. Saya tidak bisa. Tidak bisa. Tentara itu kalau disuruh harus dia berangkat. Apapun masalah rumah tangganya, apapun masalah pribadinya, dia harus berangkat. Bahkan dalam keadaan sakit pun, dia harus berangkat. Itulah seorang tentara. Pemimpin tidak mau tahu situasi atau masalah kita. Anda seorang prajurit, Anda disuruh pergi, Anda harus pergi. Tidak bisa Anda bantah atasan Anda. Itulah mengapa seorang prajurit itu dikenal disiplin. Hidup mereka sudah mereka pertaruhkan untuk bangsa dan negara, melebihi keluarga mereka sendiri. Jadi kalau kita lihat ada prajurit-prajurit yang mati di medan pertempuran, itu memang sudah komitmen mereka. Mereka harus siap mempertaruhkan nyawa mereka. Itu prajurit, apalagi pasukan elit. Tidak bisa ditawar-tawar. Di sini dikatakan kita harus menderita. Menderita seperti apa sebenarnya? Apakah harus mengalami kesedihan atau penderitaan yang sangat berat? Terkadang penderitaan itu juga seperti ini. Ada sesuatu yang kita sukai. Ada hobi yang kita sukai. Misalnya, saya suka main tenis. Tiba-tiba, saya diminta untuk berdoa puasa. Di jam yang saya biasa main tenis. Itu tidak enak. Saya sudah terbiasa bermain tenis di jam itu, tapi tiba-tiba harus berdoa di jam itu. Tidak mudah. Apa yang kita sukai harus terhenti karena suatu tugas. Itu namanya menderita. Sebab kita tidak bisa melakukan apa yang kita sukai secara daging. Tidak semua penderitaan itu sesuatu yang berat. Tetapi keinginan-keinginan kita yang tidak bisa kita lakukan, itu juga suatu penderitaan. Biasanya kita setiap akhir minggu jalan-jalan bersama keluarga. Tetapi begitu kita lebih dekat dengan Tuhan, setiap akhir pekan kita diminta untuk melayani orang-orang, misalnya di panti jompo. Itu tidak enak. Kita sudah terbiasa berjalan-jalan di malam minggu. Harus menderita dengan melayani orang-orang jompo. Itu suatu penderitaan. Tetapi kalau itu demi menyukakan Tuhan, kita harus lakukan. Karena kita ini pasukan elit. Siap jadi pasukan elit? Halo?
siap jadi pasukan elit? Pak Hari, siap? Siap. Wah, luar biasa. Jadi memang suatu hal yang tidak mudah untuk kita melepaskan keinginan kita. Tidak mudah. Dulu saya suka sekali setiap malam minggu jalan-jalan ke mall bersama suami. Begitu suami saya sakit, saya harus menyingkirkan keinginan itu dan menemani suami saya di rumah. Itu bukan hal yang mudah, tetapi harus dilewati karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengasihi suami kita. Tidak enak di daging kita karena kita sudah biasa terjadwal dalam pikiran kita. Oh, saya hari ini mau ke mall, mau jalan-jalan. Tapi situasi bisa berubah. Seorang pasukan elit, dia harus bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Dia harus bisa hidup di tengah hutan. Dia harus bisa hidup dalam situasi yang gelap, yang tidak ada lampu sekalipun. Dia harus bisa tidur di tengah-tengah nyamuk dan suara-suara bising. Bisakah kita menderita, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kita sukai untuk menyenangkan hati komandan kita? Kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga kita harus bisa menderita, rela menderita. Rela dicemooh orang, rela disalah mengerti orang. Itu suatu penderitaan ketika kita dicemooh orang, padahal kita melakukan hal yang benar. Itu suatu penderitaan ketika kita mengatakan yang sebenarnya, tetapi dianggap berbohong. Itu penderitaan. Ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan sukai, tapi kita difitnah orang. Kita diceritakan hal yang buruk mengenai kita. Itu suatu penderitaan, tapi itu adalah paket kalau kita mau menjadi pasukan elitnya Tuhan. Selain percaya kepada Kristus, harus juga siap menderita. Yang ketiga, coba buka Filipi pasal 1. Filipi pasal 1, ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21, satu orang baca. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, jadi yang ketiga, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Coba kita baca Wahyu pasal 2 ayat 10b. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Satu orang, tidak tolong baca. Engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, jadi poin yang ketiga adalah setia hingga akhir. Itu moto tentara, setia hingga akhir. Apakah kita bisa setia hingga akhir? Ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu tidak semudah kita ucapkan. Jangankan mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus aja setengah mati. Ada yang bilang, oh gampang Bu, hidup bagi Kristus. Sekarang saya mau tanya,
Ketika ada orang yang kita sangat kasihi, tiba-tiba Tuhan akan panggil. Apakah kita siap atau tidak? Halo? Seandainya ada orang yang kita sangat kasihi, Tuhan akan panggil. Kira-kira kita sudah siap atau tidak? Harus siap. Ya? Harus siap. Harus siap. Ya. Yakin? Yakin. Itu tidak gampang. Butuh yang namanya penyerahan diri total. Ada orang-orang yang saya kenal, begitu orang yang dikasihi, dipanggil Tuhan, tiba-tiba dia seperti orang yang berbeda, yang menjadi orang yang penuh kepahitan, orang yang sangat marah dengan yang namanya pelayan Tuhan. Dia berkata, saya benci dengan orang Kristen. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberikan perpuluhan. Kenapa? Orang yang saya kasihi, Tuhan ambil. Akhirnya hidupnya justru bukannya makin baik, justru lebih buruk. Kalau kita bisa dalam posisi seperti itu, tidak mudah. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh menyembah kepada patung yang begitu tinggi, yang terbuat dari emas, mereka berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Apakah kita bisa tetap beriman ketika kita mengharapkan pertolongan Tuhan dan Tuhan tidak menolong kita? Saya pernah menonton sebuah film, ada pasukan elit, tentara dalam kepungan musuh. Mereka berharap ada pertolongan daripada teman mereka. Ketika mereka melihat sebuah pesawat melintas di atas kepala mereka, mereka mengangkat tangan, hei, tolong, tolong. Tapi pesawat itu cuma jalan meninggalkan mereka. Mereka berdua harus bertahan hidup melawan musuh-musuh itu. Apakah mereka sempat kecewa kepada teman mereka yang tidak menolong mereka? Apakah mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka dengan situasi seperti itu? Tidak ada pertolongan. Tidak ada sesuatu yang bisa menjamin bahwa mereka akan hidup. Ketika kita dalam situasi yang sangat sulit dan berharap ada mujizat Tuhan, berharap ada pertolongan Tuhan, tetapi tidak ada yang namanya mujizat. Tidak ada yang namanya kesembuhan ilahi. Apakah kita masih bisa percaya kepada Tuhan? Ketika almarhum suami saya dipanggil oleh Tuhan, saya merasakan bagaimana kesedihan yang luar biasa. Tetapi saya teringat pesan-pesan suami saya yang mengatakan, sewaktu kami menikah, suami saya memanggil saya dengan sebutan Hani. Demikian juga saya memanggil suami saya dengan sebutan Hani. Jadi, ya kami saling memanggil Hani seperti itu. Suami saya berkata, Hani, seandainya Tuhan memilih tidak menyembuhkan saya, jangan pernah Hani kecewa atau marah kepada Tuhan, karena itulah yang terbaik. Dan saya sudah siap. Saudara, kalau Anda seorang pasukan elit, kapanpun Tuhan mau panggil saudara, saudara pasti akan mengatakan, saya siap. Bukan, oh Tuhan, tunggu Tuhan. Saya belum melakukan ini dan itu. Pasukan elit, apapun yang terjadi, mereka harus siap. Di tengah situasi yang kelihatannya sangat sulit, mereka harus siap.
Dan bahkan ketika tidak terjadi mujizat, tidak terjadi kesembuhan ilahi, mereka pun harus siap. Kita harus menyadari satu hal ini. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, apakah ada terjadi mujizat? Apakah ada mujizat yang membuat Tuhan Yesus tidak jadi disalibkan? Atau tiba-tiba dia hidup dan melepaskan diri dari salib tersebut? Tidak ada mujizat ketika Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib tanpa menerima mujizat. Tuhan Yesus adalah sosok prajurit sejati yang taat sampai mati. Tuhan Yesus bukan cuma taat sampai mati, tapi setia sampai mati. Itu ciri-ciri pasukan elit. Dia harus taat dan setia sampai mati. Apakah kita mau dibentuk Tuhan seperti pasukan elit? Kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya dimampukan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri. Karena tidak selamanya iman kita itu 100%. Ada situasi tertentu yang iman kita bisa turun. Jangan mengira kalau kita sudah melayani Tuhan puluhan tahun, iman kita akan kuat, akan teguh. Saya cuma mau kasih tahu berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di akhir hidupnya mereka jatuh dalam dosa. Berapa banyak orang-orang yang awalnya sangat militan kepada Tuhan. Sebelum mencapai garis finish, mereka meninggalkan Tuhan. Jadi jangan pernah ada yang merasa hebat. Karena kita bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Seperti Petrus, ketika ia mengatakan, yang lain boleh goncang imannya, tetapi aku tidak. Tetapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Apakah kita lebih hebat dari Petrus? Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi pasukan elitnya Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Jangan kita mau menjadi seperti si A, karena belum tentu kita mampu. Oh, saya mau seperti dia. Bisa melakukan banyak hal. Dia bisa melayani Tuhan. Dia bisa begini dan begitu. Hei, setiap orang beda-beda panggilannya. Kita tidak akan bisa menjadi seperti orang lain. Karena rancangan Tuhan untuk kita tidak pernah sama dengan orang lain 100%. Jadi bagaimana dong supaya bisa menjadi pasukan elitnya Tuhan? Serahkan segala kehidupan kita di tangan Tuhan. Biarlah Sang Penjunan itu yang membentuk kita demikian rupa untuk menyenangkan hatinya. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak usah kita berpikir, oh saya mau melakukan perkara-perkara besar. Bagaimana kamu mau melakukan perkara-perkara besar, sedangkan perkara-perkara kecil saja kamu tidak peduli? Kalau kita sudah setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan pasti akan tambah-tambahkan. Kita tidak usah berusaha mencari-cari perkara besar. Tidak usah. Akan datang sendiri. Cara Tuhan untuk membuat kita lebih naik. Jangan paksa mempromosikan diri sendiri. Lebih baik kita dipromosikan oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan yang promosikan kita, Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap orang yang ia promosikan. Seperti Yusuf ketika ia dipromosikan Tuhan. Kalau orang dipromosikan Tuhan,
Bukan orang itu yang mencari orang yang lebih tinggi. Tidak. Kalau orang itu dipromosikan Tuhan, orang yang lebih tinggi ini mencari orang yang lebih rendah untuk mengangkat dia, untuk mempromosikan dia. Ada perbedaan ketika kita berusaha mempromosikan diri kita dengan saat Tuhan mempromosikan kita. Saat Tuhan mempromosikan kita, meskipun kita cuma diam-diam, tiba-tiba ada telepon yang menelpon kita. Pak, Bu, boleh tidak begini dan begitu? Dan kita terkejut. Siapa saya? Siapa saya Tuhan? Seperti Yusuf ketika ia sedang di dalam penjara dan Firaun mengatakan, panggil Yusuf. Saat itu Firaun yang memanggil Yusuf. Bukan Yusuf yang berusaha menghadap Firaun. Nah, ini perbedaan yang harus kita pahami. Beda saat kita berusaha menghadap seseorang yang lebih tinggi jabatannya dengan orang yang jabatannya lebih tinggi itu memanggil kita. Itu perbedaan yang sangat menyolok. Dan harus kita sadari, kalau kita dipromosikan Tuhan, orang lain mungkin tidak melihat kita, tapi Tuhan melihat kita. Siapa yang menyangka Yusuf dalam penjara bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir? Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang percaya bahwa Yusuf bisa menjadi orang kedua Mesir. Di saat orang tidak melihat, Tuhanlah yang melihat dan mengangkat Yusuf untuk suatu jabatan demi kemuliaan namanya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita menjadi pasukan elitnya Tuhan, lakukan ketiga hal tadi. Dan yang paling penting adalah ketika Tuhan memilih kita menjadi pasukan elitnya, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, maka kita pasti akan binasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.